sak minggu lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke pembahasan ayat tentang perkenalan kalau terhadap target jangka panjang, target jangka pendek, dan macamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi setelah berbicara mengenai target jangka panjang, kemudian target jangka pendek, di akhir ayat dijelaskan. Jadi kan dari penggalan surat Al-Qasas itu, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, berarti target jangka panjang. Wala tansa nasibaka minad dunya adalah target jangka pendek. Itu penggambarannya seperti itu. Rasulullah di dalam sebuah hadis juga mengatakan bahwa ketika kita bekerja, maka ingatlah seakan-akan umur kita panjang kan gitu nih. Ketika kita beribadah, ingatlah seakan-akan umur kita pendek. Jadi ternyata semua kebaikan di dalam bentuk perbuatan kita itu ada nilainya. Oke, semua kebaikan itu ada nilainya. Yang terpenting adalah manusia harus memiliki target-target. Kalau memang tidak target yang jangkanya panjang, setidaknya punya lulus harian, punya tugas harian yang dikerjakan untuk mencapai suatu target tertentu. Maka di dalam sebuah konsep bisnis itu ada visi dan misi. Apa sih pentingnya visi dan misi itu? Visi dan misi itu penting ya. Kalau visi itu kan sebuah goals. Biasanya visi itu ya cuma satu, misalkan misalkan visi sebuah perusahaan travel gitu ya, bisa memberikan pelayanan yang baik gitu. Memberikan pelayanan yang baik itu adalah visi yang baik dan maksimal, atau menjalin hubungan baik dengan antara seluruh instansi travel dan jamaah gitu misalkan. Itu adalah visi. Kemudian misinya apa? Nah, misi itu biasanya berbentuk job design, di mana job design ini akan dikerjakan oleh seluruh anggota di perusahaan tersebut sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi pentingnya sebuah target jangka pendek atau target harian itu supaya apa? Ketika terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita
kita tahu betul tanggung jawab apa yang harus kita selesaikan gitu. Itu target jangka pendek, setiap hari dilakukan, menstabilkan emosi untuk mencapai target jangka pendek setiap hari ini. Bagaimanapun ketika kita masih berada di dunia, ya berarti tanggung jawab kita atas dunia yang sedang kita tinggali ya, adalah hidup kita sendiri setiap hari dari jam ke jam. Apa yang kita lakukan semuanya itu adalah target jangka pendek. Jadi orang itu kalau punya target jangka pendek setiap hari tidak akan kesulitan. Artinya tidak akan kesulitan itu kalaupun terjadi apa-apa di dalam hidupnya, itu bisa segera untuk hari ini saya harus menyelesaikan ini. Jadi fokus dan energinya itu akan tercurahkan untuk tugas harian tersebut. Seperti yang pernah saya bilang ya, semua orang sukses itu punya rutinitas. Maka kemarin ketika terjadi di dalam kehidupan saya nih, Abi sama Umi tiba-tiba nggak ada gitu secara bersamaan. Apa aktivitas yang dilakukan dalam waktu harian itu sesuatu yang tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Jadi kalau Umi itu sering tahu gini, orang sehat itu juga bakal mati, wong loro juga bakal mati. Alangkah baiknya kalau kita mati dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak sakit, tak merepoti uang, misalnya gitu. Jadi kan ya nyatanya itu terwujud gitu ya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi husnul khotimah itu juga target jangka panjang yang bisa kita usahakan dalam sehari-hari. Nah kalau Abi di saat terakhirnya itu Abi apa yang ditunjukkan kepada kami semua adalah Abi itu pada saat nazak membaca wirid, ya wirid sampai wirid itu semuanya dibaca sama Abi, mulai dari ayat kursi sampai hizib-hizib sampai sholawat semuanya dibaca, seperti seolah-olah Abi itu nuntun ke orang-orang yang masih hidup, nuntun ke kami untuk mengikuti Abi, padahal sudah kondisi Abi ini sudah nazak nih. Jadi nazaknya itu baca wirid. Ini termasuk bisa dikatakan ya termasuk pilihan nih, karena nazak itu kan orang macam-macam. Nazaknya Abi itu memang baca semua wirid ya, wirid yang diijazahkan ke kita itu nih, mulai dari ayat kursi, sholawat sampai hizib itu dibaca dengan cepat dan jelas sama Abi, sampai akhirnya jam 1.25 itu benar-benar nazak, sudah benar-benar meninggal nih. Itu posisinya tidak seperti orang nazak nih, tapi seperti orang tidur. Jadi kematian husnul khotimah itu juga sesuatu yang bisa diusahakan, masing-masing sesuai dengan pegangannya nih. Saya itu waktu kecil pernah diskusi sama Abi, kenapa saya kecil harus baca semua zikir-zikir ini. Terus jawabannya Abi pada saat itu adalah ya karena semua zikir-zikir ini adalah kalimat thayyibah, kalimat thayyibah. Jadi kita melatih lisan kita untuk mengucapkan hal baik, sehingga nanti ketika bertemu dengan orang lisan kita sudah terbiasa mengucapkan hal-hal yang baik. Nyatanya pada saat akhir hayatnya benar-benar Abi itu pada saat nazak yang dibaca ya wirid. Jadi sing waras itu kalah cepet mojone. Ibu-ibu mas ayat kursi diterus ngambil dowong. Jadi ya seperti itu. Orang itu pada saat akhir hayatnya kebiasaan sehari-harinya apa yang disukai. Insya Allah kalau dikehendaki baik ya akan mati dalam keadaan seperti itu. Nah itu kembali ke target jangka pendek. Target jangka pendek itu harus istiqomah, harus rutin. Bahkan Umi itu kan kejadian di kamar mandi itu menjelang sholat asar. Itu Umi mau sholat asar mandi, biasanya di jam segitu ya mandi, mau sholat asar itu istiqomah dari saya kecil sampai terakhir kemarin
Umi melakukan rutinitas itu. Jadi bisa dikatakan target jangka pendek itu adalah sesuatu yang memang harus diselesaikan harian. Ojo bosen. Kalau saya tanya sama Umi biasanya pas saya sedang mengalami sebuah proses yang sulit gitu ya. Kalau tanya sama Umi, ya ini sulit nih. Terus sampai kapan? Itu Umi selalu jawab apa? Ya nggak sampai kapan-kapan. Nyatanya semua perjalanan kita itu pasti berakhir. Oke kan? Jadi kayak seperti halnya tidak ada seperti halnya kebahagiaan itu tidak abadi, kesedihan juga tidak abadi. Jadi ya kalau kita sedang kesulitan menjalani proses, nggak usah depresi dengan pertanyaan sampai kapan kesulitan ini akan kita alami. Tapi fokus saja ke target harian. Fokus saja pada target harian. Nah, kalau nggak ada target, ya otomatis kita nggak akan pernah punya jawaban sampai kapan, iya kan? Tapi kalau ada target, oh ternyata kalau saya menyelesaikan ini pada hari ini, besoknya saya bisa mengerjakan yang lain kan gitu. Jadi target harian itu penting. Okay. Yang terakhir di dalam ayat dijelaskan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah baik kepadamu. Ini penting, okay? Baik target jangka panjang maupun target jangka pendek, keduanya membutuhkan komitmen sikap yang baik. Penggalan ayat tersebut menjelaskan tentang betapa baiknya Allah dengan segala anugerahnya. Bisakah kita menghitungnya satu persatu, mulai dari fungsi seluruh anggota tubuh sampai peran ruang dan waktu dalam memberikan peluang keberhasilan target jangka pendek yang terus berputar dari detik ke detik. Kita nggak bisa ngitung nih, kita nggak bisa ngitung gitu nikmat iman yang diberikan kepada kita, kesempatan untuk melaksanakan sholat, ya. Kemudian kadang-kadang kita nunda, ya, mengkufuri nikmat sholat itu, ditunda terus sampai akhirnya mepet, ya. Sholat asar campur maghrib, sholat asar campur maghrib. Nah ini ini kita lupa, barangkali sedang lupa, lumayan seiling, burung sholat, ya. Itu berarti Allah masih memberikan anugerah waktu pada kita. Kalau misalkan kita sampai lupa, ya kita berarti meninggalkan sholat sekalipun sudah ditempel dengan kodok. Kodok itu kan nempel sholatnya, bukan nempel dosanya. Ya, jadi kodok sholat fardu itu, ya kecuali kita head ya, datang head terus kemudian kita harus kodok. Nah itu beda, itu bukan termasuk tarikus sholat, gitu. Tapi yang di situ misalkan ketiduran gitu nggih, atau kita lalai melakukan sebuah pekerjaan sampai kehabisan waktu sholat, sekalipun sudah dikodok, nggih, kodok tersebut tidak menggantikan kodok tersebut menggantikan sholatnya, tapi dosanya tidak tertempel, nggih, tetap kita kedapatan dosa lalai meninggalkan sholat. Nah, padahal Allah sudah baik memberikan waktu dan peluang kepada kita. Termasuk harta benda yang diperjuangkan dengan bekerja lalu menjadi sarana amal yang berpahala bagi alam akhirat kita. Bersemangat dalam proses pencapaian target bisa dimulai dengan penyusunannya atau sekedar membuat target dasar yang kita harapkan bisa tercapai pada tenggat waktu tertentu. Penting, kayak misalkan sana nanti investasi ya. Investasi mau jualan apa gitu. Investasinya berapa, mulai dihitung semuanya gitu. Paling tidak modal yang saya keluarkan, saya butuh modal 3 juta lah gitu ya. Nah itu targetkan 3 juta ini mau kembali berapa bulan, harus ada gitu. Jangan nanti hilang terus sampai nggak bisa mengestimasi bagaimana caranya kalau nanti saya dapat modal 3 juta lagi. Nah kalau misalkan 3 juta ini tidak kembali dalam tenggat waktu yang ditargetkan, berarti kan amsyong ya, rugi ya. Nah itu bagaimana hal itu bisa menjadi pembelajaran, mulai bangun lagi terus kemudian targetkan. Paling tidak harus ada target kasar, saya modal 3 juta, nanti saya harapkan setelah 3 bulan ini balik modal. Nah kalau sudah balik modal, kita tahu kita bisa ngukur lagi gitu, bisa tambah modal bahkan gitu ketika kita sudah bisa mentargetkan itu. Kalau misalkan ada bisnis yang sifatnya panenan kayak misalkan
pertanian gitu nih, gak wis kabupaten nih. Misalkan bisnis yang rame di bulan Ramadan gitu ya, jilbab. Jilbab itu harian nih. Jilbab itu paling enak. Jilbab itu nggak ada ini, nggak ada musiman. Cuman memang kalau biasanya menjelang Ramadan otomatis harus nambah modal kan untuk menambah varian yang kita jual gitu. Nah itu kalau mau nambah modal ya harus bisa mentargetkan. Target saya nanti satu bulan Ramadan ini saya bisa dapat sekian, saya langsung bisa mengembalikan modal, kemudian sisa margin bisa untuk muter dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, jadi target kasar itu setidaknya ada. Buktinya kalau ada apa, jangan cuma diangan-angan tapi ditulis. Oke. Kalau targetnya sampai angan-angan, duitnya yo hanya nang angan-angan. Nyimpen duit nang di gak nang bank, gak nang dompet, nang pikiran. Gak ono berarti duitnya. Jadi gitu nih. Paling tidak target jangka target kasar itu penting. Target kasar ditulis. Makanya biasanya kan ada tradisi ini menjelang akhir tahun gitu biasanya ada resolusi tahunan. Tahun ini saya akan begini. Ya itu penting nggak penting, tapi kalau misalkan ada tulisannya gitu ya, kita bisa lihat lagi gitu. Oh ternyata tahun ini saya mentargetkan 5 hal, ya, setidaknya 3 hal sudah tercapai daripada enggak sama sekali. Nah itu jadi target kasar itu penting kita untuk merealisasi. Ya, yang namanya buah pikiran itu bisa terrealisasi kalau dinyatakan oleh manusianya. Kenyataan sebuah kenyataan sebuah bayangan itu ya manusianya itu sendiri, apakah manusianya itu mau mewujudkan atau tidak. Allah sudah memberikan kebaikan-kebaikan berupa waktu, ruang, teman-teman, misalkan gitu nih. Itu semua bagaimana kita bisa berbuat baik pada segala hal itu nih, segala potensi itu. Mensyukuri waktu luang karena tubuh dan pikiran kita butuh beristirahat adalah salah satu cara kita untuk baik pada diri sendiri secara internal. Kalau ada waktu luang, ya luangkan waktu. Jangan kok waktu luang sampai pakai yang lain. Kalau memang ada waktu luang untuk istirahat, ya istirahat. Ibarat kata gini, di zaman handphone saja nih, manusia menciptakan ponsel itu kan dengan energi. Pasti ono entek baterai ini kan. Nah, anggap saja itu waktu luang. HP ini dicas ya turu, gak kok ngecas sampai HP-an. Nah, itu berarti sampai kurang bisa menikmati waktu luang. Padahal di saat seperti itu kita bisa melakukan apapun, bahkan istirahat. Selanjutnya, menggali segala kemanfaatan eksistensi adalah bukti kebaikan eksternal. Menggali segala kemanfaatan eksistensi adalah bukti kebaikan eksternal. Kita harus baik pada diri sendiri, ya, dengan ketika ada waktu luang, ya kita beristirahat. Ya, itu adalah bukti kebaikan kita pada diri sendiri. Lalu bukti kebaikan kita kepada orang lain adalah mensyukuri eksistensi kita. Kita ada itu untuk apa? Gitu, ya. Kita ada itu untuk apa? Maka ada juga yang bilang seperti ini, carilah lingkungan yang bisa menghargai potensimu, tidak hanya membutuhkan potensimu. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang butuh tapi tidak menghargai, ya kan? Tapi kalau lingkungan yang menghargai potensi kita, maka itu akan baik untuk perkembangan kita. Jadi tidak sekedar kita memforsir diri kepada lingkungan kerja tersebut, tapi kita juga dapat achievement, kita dapat penghargaan, sehingga kita juga bisa menghargai orang lain. Kan yang namanya partnership ya, yang namanya rekanan, yang namanya teman kerja, itu kan saling membangun. Tim itu kan saling membangun ya, bukan saling menjatuhkan. Nah ini bukti kebaikan kita secara eksternal ya, dari kebaikan terhadap lingkungan, terhadap segala sesuatu di luar diri kita, termasuk apapun itu, barang-barang, lingkungan tempat kita tinggal, orang-orang, semua itu kita harus baik pada semua itu, karena
semua hal itu diadakan oleh Allah untuk kita. Misalkan pakaian, bagaimana kita baik pada pakaian kita, kan gitu ya. Terus kemudian kita butuh makan, bagaimana kita baik di dalam mempersiapkan makanan kita. Gitu. Lalu pada ayat berikutnya, wala tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai segala bentuk kerusakan. Kerusakan di bumi adalah kerusakan yang disebabkan oleh ketidakpahaman, ketidakpedulian, ketidakpuasan kita akan segala sesuatu yang sudah disediakan. Ini berkaitan dengan lingkungan kita, berkaitan dengan lingkungan kita. Kalau kita terlalu abai, omahe musuh di jarno misalnya ruko wis 3 bulan gak diumbah, nah itu kan berarti ketidakpedulian. Kalau dalam ini apa namanya, Abi juga sering bilang bahwa ketidakpedulian itu termasuk dari dosa besar. Jadi pembiaran itu termasuk dari dosa besar. Maka ya kalau pas Abi masih ada, saya sering komentarin Abi gitu, kayak semua yang dilakukan seperti tergesa-gesa gitu nih. Semua ide harus segera terwujud gitu. Nyatanya semua pergerakan itu memang ada asarnya, ada bekasnya. Jadi dari semua kepedulian kecil, kemarin orang takziah selama 1 minggu, mungkin orangnya ribuan setiap hari, saya bertemu dengan ratusan orang, orangnya macam-macam. Jadi terus kemudian ya yang datang macam-macam juga. Jadi ada yang bilang saya kenal Yai karena pernah pondok saya pernah dikirimin apa gitu. Jadi orang-orang itu berdatangan kayak sebelumnya nggak kenal sama sekali gitu, dan apa namanya, ya kenalnya dari kebaikan-kebaikan itu. Ternyata semua ada bekasnya, semua ada asarnya. Ya ternyata Umi sama Abi ditakdirkan usianya mepet dengan usianya Rasulullah gitu. Jadi benar-benar keduanya nggak sampai usia 70 gitu. Abi itu 69, Umi itu usianya 63. Jadi banyak kiai-kiai sepuh yang takziah itu juga kaget ya. Ya sing adoh pasti kaget, sing cedhake kaget. Jadi memang karena tidak dalam kondisi sakit, dan apa namanya, beberapa hari, bahkan hari Sabtunya Abi masih mengumpulkan orang-orang untuk pengajian Sabtu Legi gitu. Gedung yang dibangun sama Abi 5 lantai itu kan baru ditempati, setelah benar-benar jadi itu kalau nggak salah baru ditempati 2 kali sama Abi untuk acara besar itu. Jadi ya ternyata kebaikan-kebaikan itu apa ya, kepedulian itu, kepekaan terhadap apa yang seharusnya ada ini. Dulu saya merasa Abi terlalu gegabah. Nah ternyata hasil yang kecil-kecil itu semua ada asarnya, ada bekasnya. Mengapa manusia bisa melakukannya? Jadi seringkali kerusakan itu terjadi karena ketidakpedulian, ketidakpuasan kita akan segala sesuatu yang sudah disediakan. Mengapa manusia bisa melakukannya? Karena manusia memiliki otoritas atas bumi dan seisinya. Kerusakan dalam kehidupan dunia adalah sesuatu yang niscaya. Segala sesuatu bisa menjadi faktornya, tapi semoga bukan kita salah satunya. Jadi ya jangan sampai salah satu faktor dari kerusakan itu adalah kita. Mungkin bisa sampai, karena nyatanya kayak misalkan yang terjadi di dunia ini saat ini ya. Jadi mereka yang ahli virologi menciptakan virus supaya bisa jual obat-obatan, kan, supaya obatnya laku. Mereka menciptakan virusnya, lalu kemudian menciptakan obatnya. Nyatanya itu terjadi ya. Di dunia ini itu terjadi, isu global yang begitu luar biasanya ya. Kayak misalkan gini, kalau KB itu kan orang nggak mesti cocok, tapi kadang-kadang dipaksa untuk KB ini loh pasti cocok gitu. Nah, di antara dampaknya KB itu biasanya salah satunya adalah
kulit nggih, jerawatan terus. Akhirnya harus apa? Ya kudu nanggone skincare kan gitu. Kudu nyalon untuk perawatan dan sebagainya. Ya enggak masalah, ya mereka iso membenahi karena penyakitnya juga mereka yang menciptakan gitu. Nah sekarang kita nggak usah berbicara yang terlalu lebar nih. Bagaimana kalau salah satu penyebab kerusakan itu adalah kita, misalkan kita abai dengan lingkungan kita sendiri. Jadi 2017 itu Umi sakit kena serangan pecah pembuluh darah yang saat itu diidentifikasinya adalah aneurisme. Aneurisme itu adalah sebuah penyakit yang tidak disebabkan oleh virus. Jadi pecah pembuluh darah bisa di otak, bisa di persendian, itu nggak ada virusnya. Itu juga tidak disebabkan oleh makanan. Lalu disebabkan oleh apa? Penyakit bawaan. Semua orang bisa terkena, bisa saja menderita itu yang suatu saat nanti bisa pecah gitu nih penyakitnya. Di Indonesia belum ada dokter yang bisa menangani karena lulusan neuroscientist itu masih sangat jarang. Dan saat itu di 2017 itu dokternya hanya satu untuk beberapa negara. Jadi dokternya itu menangani di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Antri. Kalau kita berobatnya di Indonesia, tulis antri boleh nomor piro. Pada saat itu berobat. Jadi ini kaitannya dengan kepedulian itu apa? Umi itu punya fisik yang kuat. Jadi dari cara beliau makan, dari cara beliau istiqomah di dalam mempedulikan diri, ya. Kayak misalkan olahraga, gitu. Terus konsumsi makanan apa-apa itu Umi nggak pernah banyak-banyak. Semua dimakan, tapi dalam porsi yang kecil. Nggak kok menurut kok enak itu mah golek gimana si nyetok barang jian. Jadi ya kalau nyetok itu bukan kok nyetok banyak, tapi apa yang ada itu dimakan sedikit terus disimpan. Seperti itu. Dari kepedulian beliau terhadap diri sendiri pada saat terjadi sebuah serangan penyakit, jadi harusnya serangan aneurisme itu dampaknya adalah motorik atau memori. Itu pasti rata-rata orang pasti nantinya stroke, atau kalau motorik ya berarti entah salah satu tangannya atau kakinya lumpuh dan sebagainya, atau memori lupa gitu. Jadi aneurisme yang tidak disertai disleksia itu sesuatu yang langka. Ini adalah dampak positif dari kepedulian terhadap lingkungan, terhadap diri sendiri. Jadi kita peduli dengan diri sendiri, kita peduli dengan lingkungan, berarti kita menjaga dari kerusakan. Berarti kita menjaga dari kerusakan, karena Allah paling benci. Jadi kerusakan yang disebabkan oleh pembiaran itu ada banyak sekali. Contohnya di Indonesia, jalan sampai bolong-bolong, hujan panas. Kok nembel pas wayai hujan, gak masuk akal, tapi itu dilakoni bertahun-tahun. Bongso nih wis melo ae pemerintah yo opo ae wis kapien bongso. Wis ditandani alhamdulillah, gak ditandani ya wis diliwati ae. Jadi kerusakan yang disebabkan oleh pembiaran itu nyatanya di zaman sekarang memang terjadi. Kerusakan di bumi tak hanya tentang fisik bumi itu sendiri, tetapi juga kerusakan penghuninya, kematian hewan-hewan, tragedi pembunuhan, atau bahkan tersakitinya jiwa-jiwa manusia karena sikap buruk manusia lainnya. Itu juga termasuk kerusakan. Jadi kejahatan mental, misalkan body shaming, ketemu mbek kancane, ketemu mbek konco itu mbok takok sing genah-genah nangis, sehat ta Mbak? Ayo enak sih. Oh, gak tahu ketemu ya Allah awake. Itu kerusakan mental yang disebabkan oleh mulute ambil neraka misalnya. Kalau bisa jangan dilakukan. Hal-hal yang semacam itu, template kalimat-kalimat yang baik itu kita usahakan, kita kumpulkan. Maka tadi penjelasan Nabi tentang wirid pada saya, jadi balik cerita ini. Jadi seminggu atau 2 minggu sebelum Abi wafat itu,
saya mimpi tentang diskusi itu. Diskusi itu sudah lama sekali. Kalau nggak salah itu belum tahun 2000, saya masih usia 9 tahun. Saya mimpi itu. Jadi saya mendiskusikan kenapa saya kok disuruh hafalan kayak gini. Saya masih kecil gitu ya. Terus ya jawabannya begitu. Jadi kalimat thayyibah itu harus dilatih di lisan kita. Supaya saat bertemu dengan orang-orang, lisan kita sudah tertuntun untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Jadi penjelasannya bukan kok, oh baca wirid biar nanti sukses gitu ya. Loh kalau kaitannya mau wirid, tak kerja. Oh saya sudah rajin baca surat haji, insya Allah pasti berangkat. Mau cotok kan nabung. Jadi apa namanya, aku sama Umi itu orangnya sangat-sangat logis, cara berpikirnya logis. Bukan yang ajaib-ajaib kayak gitu. Nah ketika saya tanya masalah wirid juga jawabannya begitu. Nyatanya di zaman sekarang banyak orang depresi karena ucapan orang lain, gitu kan, sampai depresi, sampai harus penanganan kejiwaan, sampai bunuh diri. Itu kerusakan kan, juga kematian orang-orang, kematian penghuni bumi itu juga termasuk kerusakan mental disebabkan oleh ucapan yang tidak terukur. Maka jangan heran kadang-kadang reunian ambek konco-konco kok bentahun mbak iki lo kok gak tau melok yo, sekali dia melok di komentar ya Allah tambah ireng ae wis menene manis aku gak melok alumnian, gak katene aku melok alumnian, males. Jadi usahakan ketika bertemu dengan orang yang jarang ditemui, ucapkan hal-hal yang baik, okay? Ucapkan hal-hal yang baik. Wis takok, nek iseng iku wis takok sing sederhana ya, ojo sing sampai menjatuhkan mentalnya, terutama wong wedok kan paling benci lek dikomentari bodine. Ya jangan dilakukan itu. Takokno sehat ta, wis mangan ta, gitu. Pertanyaan yang jawabannya iku gak apik mikir ngono lho. Misale koncone sampean biyen istiqomah poso nang nggone pondok, pas ketemu maneh cek rajin poso tarik saiki, itu kan yo apik pertanyaannya. Jawabannya alhamdulillah ya wis gak rek, duwe bojo saiki misalnya. Jadi ya seperti itu nggih. Kerusakan jiwa-jiwa manusia karena sikap buruk manusia lainnya ini terjadi di zaman sekarang nggih. Banyak orang gila karena ucapan orang lain, karena tersakiti oleh ucapan orang lain. Karena itu di sebuah negara hukum biasanya ada perlindungan hak asasi manusia. Jadi apakah perlindungan HAM itu sesuatu yang negatif atau positif tetap tergantung bagaimana kita menyikapi, bukan soal negatif atau positifnya, tapi itu adalah upaya yang dilakukan oleh negara untuk melindungi bangsanya begitu. Jadi ya perlindungan HAM kalau kita bisa manfaatkan ketika terjadi sesuatu pada kita gitu ya, nah itu kita bisa menggunakan hal itu, atau konseling kepada psikologi, konseling, fasilitas konseling ketika terjadi. Nah misalkan gini, di lingkungan kalian ada teman atau kerabat yang mengalami depresi, ya pertolongannya adalah didengarkan atau misalkan diantar ke psikolog, kalau misalkan butuh obat ke psikiater. Ini penting ya, karena faktanya di zaman sekarang hanya karena ucapan orang bisa bunuh diri zaman sekarang. Wis sing ngomong yo gak kontrol, kadang-kadang yo gak ngomong nek diizini sing. Kerusakan yang tak disengaja dapat ditebus dengan kebaikan, tetapi bagaimana dengan kerusakan yang disengaja? Meskipun Allah akan tetap merawat apapun yang dikehendaki ketetapannya, namun kita juga diberi peringatan untuk waspada atas penggunaan otoritas sebagai makhluk paling sempurna. Jadi Allah itu mencintai semua makhluk yang sudah diciptakan. Meskipun tidak beriman pada Allah, Allah tetap merawat keberadaannya. Ya, Allah akan tetap merawat apapun yang dikehendaki ketetapannya, akan tetap dirawat dengan cara apapun. Tapi kita juga diberi peringatan untuk waspada atas penggunaan otoritas sebagai makhluk paling sempurna. Jadi karena manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, maka otoritas itu kita juga harus waspadai dengan tatanan syariat, dengan tatanan agama. Oh,
hal ini boleh, hal ini nggak boleh, ada aturan-aturan boleh dan nggak boleh, kemudian ada aturan-aturan etika, gitu. Bagaimana adabnya bepergian, bagaimana adabnya bertamu, adabnya menjenguk orang sakit, adabnya mandi dan seterusnya. Semua etika itu adalah apa namanya cara Allah untuk menjaga makhluknya supaya kita lebih waspada, tidak melakukan kesalahan. Kan apa namanya sampai itu terasa betul kalau kita sedang haji. Sedang haji itu ada aturan-aturan yang sebenarnya boleh tapi nggak boleh, benar-benar nggak boleh dilanggar. Maksudnya boleh itu kalau tidak sedang haji itu boleh, tapi kalau pas prosesi haji, pas waktunya Arafah Mina itu benar-benar itu nggak boleh dilanggar sama sekali. Kayak misalkan pakai wangi-wangian, kan nggak melanggar apa-apa ya, tapi pas haji itu sama sekali nggak boleh. Jadi kita nggak boleh cuci tangan pakai sabun, kita nggak boleh pakai bedak yang ada baunya, kita juga nggak boleh gitu kan. Dan itu harus kita lakukan. Nah di situ kita terasa betul bagaimana harusnya tanggung jawab kita terhadap nilai-nilai kehidupan. Kita juga nggak boleh membunuh binatang, ya, binatang yang kecil-kecil itu harus apa namanya kalau lewat ya dibiarkan lewat, padahal biasanya boleh, tapi pada saat itu nggak boleh. Jadi aturan-aturan kewaspadaan itu memang berat nih. Jadi haji itu sampai dikatakan apa namanya haji itu ada dosa-dosa yang tidak bisa di apa namanya dikafaroh, yang tidak bisa ditebus kecuali dengan sulitnya haji dan umroh. Jadi ya di dalam sebuah hadis itu dijelaskan seperti itu, karena memang masyakohnya haji itu luar biasa. Jadi kesempatan itu langka, ya. Kemudian ketika itu kesempatan itu sudah datang, masyakohnya juga luar biasa. Kita nggak boleh mengeluh, ya, kita tidak boleh menyerah pada rahmat Allah, karena ya masyakohnya itu nikmat gitu. Masyakohnya itu nikmat. Masyakohnya luar biasa, apalagi kalau zaman sekarang kan seluruh dunia ngisi haji, jalan kemana-mana jauh, karena kalau pakai kendaraan juga semakin jauh gitu. Ya nggak kerasa nih pada saat itu saya haji itu jalan dari Jamarot ke Masjidil Haram, jalan kaki itu jaraknya mungkin sekitar ada kalau 10 kilo itu jalan kaki. Kalau pakai kendaraan malah nggak nyampe. Masyakohnya luar biasa, haji itu masyakohnya luar biasa. Nah di situ kita terasa betul bahwa rahmat Allah itu begitunya. Ya, rahmat Allah itu kita bisa rasakan betul perawatan Allah terhadap makhluknya itu ya pada saat kita melaksanakan ibadah-ibadah yang masyakoh, ya, ibadah-ibadah yang berat, termasuk beratnya thalabul halal, ya, termasuk beratnya thalabul halal. Itu juga jangan takut nih. Jadi kalau kalian pengen sukses, jangan takut berproses, ya. Proses menjalani proses itu memang berat. Kadang-kadang yang paling berat adalah suara-suara dari luar yang terus mengganggu pikiran kita. Nah itu. Tapi jangan takut, kalau mau sukses ya memang kita nggak boleh takut berproses. Saya ada banyak sekali apa namanya kenangan api di dalam membentuk saya dari sejak saya usia 17 tahun, ya, yang sudah benar-benar mulai kerja gitu. Ada banyak hal yang ada banyak hal positif yang diajarkan. Terus saya melihat Abi sampai sepuh, semangatnya luar biasa, nggak pernah takut untuk berproses, nggak pernah takut untuk ditertawakan oleh orang lain gitu. Kadang-kadang ya anak dewi sing guyu, ya saya sering menertawakan karena saya merasa kok Abi ini gak ono pegeli. Ya otomatis kayak kalau saya yang menertawakan juga menertawakan menghina bukan, tapi istilahnya apa ya, kayak nggak ada capeknya. Kadang-kadang Abi sudah lupa, Abi lupa kalau beliau sudah sepuh, tubuhnya harus istirahat gitu. Tapi benar-benar fisiknya masih tetap dipakai. Jadi kan seminggu sebelum Abi wafat itu, Abi melakukan perjalanan ke Pontianak, keliling Pontianak itu
benar-benar ke seluruh Pontianak, hanya ditempuh dalam waktu 3 hari. Itu kalau di luar Jawa itu kan jarak jauhnya beda dengan di sini ya. Jadi kalau bilang jauh ya beneran mereka bilangnya oh dekat itu gak jelas, nek nang ini dekat bisa diukur 15 menit gitu nih misalnya dekat. Wong nang kono lek ngomong 15 menit bisa sampai 5 jam. Jadi jarak jauh dekatnya orang luar Jawa itu karena kan biasanya melintasi hutan-hutan gitu. Itu tapi benar-benar menempuh perjalanan itu. Nggak ada menyerahnya sama sekali sampai sesepuh itu nih. Jadi ya apa namanya kenapa? Karena masyakohnya kita di dalam berproses itu justru mendekatkan kita pada rahmat Allah. Di situ kita menyadari, oh kok saya kuat ya melewati ini ternyata. Tapi kalau orang itu nggak berani berproses, ya, akhirnya apa? Komentar, sibuk mengomentari orang lain. Itu kalau orang nggak berani berproses. Kalau orang berani berproses, dia akan selalu bisa menghargai keputusan orang lain, akan selalu bisa menghormati, ya, bisa menghormati apa yang terjadi pada orang lain. Jadi kewaspadaan atas penggunaan otoritas sebagai makhluk paling sempurna itu Allah memberikan rambu-rambu kepada kita, ya. Kita diberikan keleluasaan, tapi kita juga diberikan rambu-rambu. Kita boleh makan daging, tapi nggak boleh makan daging babi, kan gitu ya. Ya. Makanan selagi itu makanan yang baik didapatkan dengan cara yang baik itu halal, ya. Nasi bisa jadi haram kalau dibeli dengan hasil curian, kan gitu ya. Nah, apapun semua ada rambu-rambunya, semua ada rambu-rambunya. Bahkan termasuk hal-hal yang sifatnya kayak misalkan ya ini warnai rambut warna apapun boleh, tapi tidak boleh yang serupa dengan warna rambut aslinya. Misalkan warna rambutnya hitam, dia nggak boleh berarti mewarnai seperti ya pakai warna hitam itu nggak boleh gitu. Kalau warna yang lain secara syariat itu boleh. Jadi rambu-rambu itu selalu ada pada semua lini kehidupan kita, ya kan? Pada semua lini kehidupan kita. Rasulullah juga mencontohkan boleh orang makan pakai tangan kanan atau tangan kiri, tapi Rasulullah mengajarkan kita hendaknya makan pakai tangan kanan. Jadi kalau kidal bagaimana? Ya tetap dilatih. Kalau ingin dapat sunnah Rasul, ya tetap dilatih untuk makan dengan tangan kanan. Sekalipun kidal. Kalau kidal kan memang sulit ya, menggunakan tangan kanan itu sulit. Jadi kalau orang kidal itu kan di dalam otaknya tangan kanan itu adalah tangan kiri. Jadi apa-apa menggunakan tangan kiri. Nah, biasanya kalau seorang Islam yang taat akan mengusahakan paling tidak makan menggunakan tangan kanan. Kalau pekerjaan yang lain silahkan pakai tangan kiri. Jadi rambu-rambu itu ada dalam semuanya ada. Rasulullah mencontohkan di dalam segala hal itu Rasulullah memberikan contoh. Semua itu adalah rambu-rambu untuk otoritas kita sebagai manusia. Ini boleh tapi nggak boleh seperti ini, kan gitu ya. Jadi pada saat kita bepergian menjamak sholat boleh, tapi meninggalkan sholat nggak boleh, kan gitu. Menjamak sholat ada aturannya, zuhur sama asar, maghrib sama isya, kan gitu. Kalau dirompel, oh perjalanannya jauh, terus dirompel subuh langsung sholat 5 waktu, nggak boleh. Padahal apakah kita tidak bisa? Kan bisa saja nih, tubuh kita bisa melakukannya nih. Orang bisa melakukannya. Kita punya otoritas untuk melakukan itu. Kamu dulu aja kan gitu ya. Kita pada saat sholat sendirian, misalkan wis sholat dewean tak gawe apa jenenge, tak gawe rok cekak misalnya. Ya, otoritasnya kita boleh, kita bisa melakukan, tapi aturannya kita tidak boleh melakukan itu. Gitu nggih. Jadi aturan-aturan itu ada untuk untuk menjadi penjagaan. Bahkan hancurnya jiwa dan raga manusia hanya manusia sendiri yang paling berpeluang untuk melakukan
Jadi bukan karena apa namanya, bukan dirusak oleh bumi. Wong bumi iki apa dunia itu sering diilokno ambek menungso, dunia ini tidak adil. Tapi yo gak tahu ono jenenge mari ngomong ngono terus langsung dikerus dipangan ambek bumi kan gak ono ngono iku. Tapi lek menungso sing ngomong jahat sampeyan iku digasak terus kan begitu ya. Yang paling berpeluang menciptakan kerusakan di bumi itu ya manusia. Nggih kan? Manusia. Nah, sekarang apa namanya? Kejahatan yang terjadi itu juga manusia yang melakukan. Bahkan kalau binatang ada aturannya, ya binatang itu ada aturannya. Oh binatang ini sunnah dibunuh gitu ya, karena dulu meledek Rasulullah pada saat sholat gitu. Atau hewan yang memang membahayakan, misalkan kayak nyamuk, oh nyamuk itu boleh dibasmi karena, tapi nyamuk ya tetap diadakan oleh Allah karena untuk menjadi keseimbangan ekosistem di bumi gitu ya, tetap terus diadakan. Tapi kalau manusia merasa terancam, boleh melakukan sesuatu pada nyamuk gitu nih. Dan manusia bisa sangat tega untuk melukai sesamanya. Gitu. Itu ya tabiatnya manusia memang begitu ya. Karena itu ada aturan-aturannya. Hanya manusia sendiri yang paling berpeluang untuk melakukannya dengan pembiaran, keserakahan dan ketidaktahuan. Wallahu a'lam bishawab. Itu habis maghrib. Insya Allah mau start semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wow, Mbak Nana ini. Kayak